Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Salsalina Barus, guru Bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pidato. Nah, ketika kalian mendengar kata pidato, apa yang kalian pikirkan? Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan mengajak atau membujuk, menyatakan pendapat, dan meyakinkan pendengar sehingga mau melakukan sesuatu sesuai dengan topik yang disampaikan. Nah, kegiatan pidato ini sudah sering kita saksikan bersama pada upacara bendera setiap hari Senin. Pembina upacara akan menyampaikan pidato atau ceramah tentang topik tertentu. Jadi, pidato ini sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswi sekalian. Kegiatan pidato disampaikan di depan umum, dan pada saat menyampaikan isi pidato, setiap pendengar akan memperoleh informasi yang berguna untuk kehidupan mereka. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah pernah menulis teks pidato dan berpidato di depan umum? Bagi kalian yang belum pernah menulis teks pidato dan berpidato di depan umum, pada saat ini kita akan membahas bagaimana cara menulis teks pidato dan berpidato di depan umum. Sebelum kita membahas tentang cara menulis dan menyampaikan pidato, kita kembali mempelajari struktur pidato. Nah, dengan mengetahui struktur pidato, kalian akan semakin mudah untuk menulis teks pidato. Jadi, apa sajakah struktur teks pidato itu? Nah, struktur teks pidato ada 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, kedua, isi pidato, dan ketiga, penutup. Pada bagian pendahuluan, biasanya berisi salam pembuka, sapaan, dan ucapan syukur. Contoh salam pembuka yaitu selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga dengan mengucapkan shalom. Nah, kemudian untuk sapaan, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya kasihi. Dan untuk contoh ucapan syukur, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Nah, itu dia isi dari bagian pendahuluan dalam pidato. Kemudian, pada bagian isi pidato ada pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Nah, pernyataan posisi di sini dimaksudkan adalah penyampaian topik pidato beserta perkenalan diri. Kemudian masuk pada tahap argumen. Nah, pada tahap ini si pembaca atau penyampai pidato menyampaikan argumen ide-ide yang dia miliki mengenai topik yang akan disampaikan. Nah, dalam penyampaian argumen ini harus didukung dengan bukti dan fakta di lapangan. Kemudian, penguatan pernyataan posisi. Nah, ketika isi pidato
pada tahap argumen sudah disampaikan, selanjutnya diberikan penguatan tentang apa yang sudah disampaikan agar pendengar semakin percaya dengan isi pidato yang telah dikemukakan. Nah, itulah dia bagian dari isi pidato. Kemudian, bagian penutup. Nah, bagian penutup ada kesimpulan dan harapan. Isi pidato yang sudah disampaikan dengan panjang lebar, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang dapat diingat oleh pendengar dengan mudah. Nah, kesimpulan ini sudah mencakup dari keseluruhan isi pidato yang sudah disampaikan, disertai dengan harapan kepada pendengar. Apakah yang diharapkan oleh si pembaca atau penyampai pidato pada saat dia menyampaikan pidatonya? Nah, jadi inilah struktur teks pidato. Sudah tahu kan apa saja struktur teks pidato? Ya, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Sekarang kita bahas bagaimana cara menyusun teks pidato. Adapun langkah menyusun pidato yang pertama adalah menentukan tema dan tujuan. Nah, jadi sebelum menulis pidato, kalian harus memilih tema terlebih dahulu. Nah, begitu banyak tema yang dapat disampaikan, kalian pilih tema atau topik yang kalian kuasai. Nah, sebagai contoh, tema kebersihan. Nah, ketika kalian memilih tema kebersihan, jadi tujuan kalian menyampaikan pidato tersebut apa? Nah, tentunya jika temanya tentang kebersihan, tujuan kalian menyampaikan pidato adalah bagaimana kalian menjelaskan pentingnya kebersihan dan mengajak orang lain untuk menjaga kebersihan. Nah, jadi inilah langkah pertama yang harus kalian lakukan pada saat menyusun pidato. Langkah kedua, menyusun kerangka pidato. Ketika kalian sudah menentukan tema dan tujuan, selanjutnya kalian menyusun kerangka pidato berdasarkan tema yang sudah kalian pilih. Nah, jika temanya tadi adalah kebersihan, maka kalian harus menyusun kerangka atau garis besar isi pidato yang akan kalian sampaikan. Nah, Ibu buat contoh. Dengan tema kebersihan, kerangka yang pertama adalah pengertian kebersihan. Yang kedua, manfaat menjaga kebersihan. Ketiga, ajakan untuk menjaga kebersihan. Nah, Ibu buat 3 contoh. Kalian boleh membuat kerangka lebih dari 3. Nah, itu tergantung kekreatifan kalian dalam membuat kerangka pidato. Selanjutnya, mengumpulkan bahan. Nah, ketika kalian sudah membuat kerangka pidato, nah seperti contoh yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kalian buat 3 kerangka. Yang pertama, pengertian kebersihan. Nah, dan jadi pada kegiatan mengumpulkan bahan ini, kalian mencari informasi yang dapat mendukung isi pidato kalian. Nah, bahan atau informasi ini dapat diperoleh dari buku pelajaran, buku-buku lainnya, kemudian dari internet, dan juga dari pengalaman kalian sendiri. Nah, jadi kalian mengumpulkan bahan terkait pengertian kebersihan,
manfaat kebersihan, dan juga ajakan untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, mengembangkan kerangka menjadi naskah pidato. Nah, ketika kalian sudah mengumpulkan bahan atau informasi yang mendukung isi pidato kalian, langkah selanjutnya adalah kalian mengembangkan kerangka tersebut menjadi naskah pidato yang utuh dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya, melakukan penyuntingan. Ketika pidato kalian sudah selesai kalian tulis secara utuh dari awal sampai akhir, langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah melakukan penyuntingan. Penyuntingan yang dimaksud di sini adalah kalian memperbaiki isi pidato kalian. Nah, jadi kalian baca kembali pidato dari awal sampai akhir. Nah, periksa isi pidatonya, penggunaan bahasa dan tanda baca yang kalian gunakan. Nah, apabila ada kesalahan, silahkan diperbaiki. Kemudian, jika ada yang perlu ditambahkan, boleh ditambahkan. Nah, jadi kegiatan penyuntingan ini sangat bermanfaat untuk menghasilkan teks pidato yang baik. Nah, bagaimana? Bisa dipahami langkah menyusun pidato? Nah, jika pidatonya sudah selesai disunting, kalian siap untuk berpidato, siap untuk tampil di depan umum. Wah, tunggu dulu. Ternyata tidak sampai di situ. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian berpidato. Yang pertama, penguasaan materi. Pidato yang sudah kalian susun tadi harus kalian baca kembali. Nah, jadi kalian harus menguasai isi pidato kalian. Kalau kalian menguasai isi pidato, tentu orang yang mendengar juga akan memahami isi pidato kalian. Dan sebaliknya, jika kalian sendiri pun tidak menguasai materi atau isi pidato kalian, maka pendengar pun tidak akan memahami isi yang kalian sampaikan. Jadi penguasaan materi ini adalah hal mutlak yang harus kalian lakukan. Yang kedua, menarik dalam menampilkan. Nah, menarik dalam menampilkan ini maksudnya bagaimana kalian berpenampilan, baik dari pakaian kalian, cara kalian berbicara, supaya orang lain tertarik mendengarkan kalian. Nah, jadi berpakaianlah yang rapi, gunakan pakaian yang sopan. Kemudian pada saat berbicara, kalian harus mampu menarik perhatian audiens supaya apa yang kalian sampaikan dapat didengar dengan baik. Yang ketiga, berpidato dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, pernahkah kalian mendengarkan seseorang yang berpidato dan kalian sudah sangat bosan dan mengantuk? Nah, hal itu terjadi kenapa? Kenapa bisa terjadi? Karena pidato yang disampaikan sangat panjang dan lebar sekali. Nah, jadi ketika kalian berpidato, jangan pernah kalian berpikir bahwa pidato yang disampaikan dengan panjang lebar itu adalah pidato yang baik dan pendengar sangat menyukai pidato yang panjang. Nah, itu salah ya. Justru pidato yang disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas
lebih menarik perhatian pendengar. Nah, sampaikan saja pidato dengan singkat, namun isi pidato tersebut harus sesuai dengan topik dan tujuan yang sudah kalian tetapkan. Tidak perlu berpidato panjang lebar, karena dengan panjang lebar pidatomu justru akan membuat pendengar menjadi ngantuk dan bosan. Sampaikan saja pidato dengan singkat namun padat dan jelas. Selanjutnya, penghayatan terhadap isi pidato. Nah, kalian harus mampu menghayati isi pidato. Nah, pendengar pasti akan melihat itu. Jika kamu menghayati pidatomu, maka pendengar juga akan ikut merasakan apa yang kamu sampaikan dan kamu rasakan. Jadi penghayatan pidato ini sangat berguna untuk menarik minat si pendengar. Jadi kamu harus benar-benar menghayati apa yang akan kamu sampaikan dalam pidatomu. Kelima, penggunaan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, ketika kamu berpidato, kamu harus mengucapkan setiap kata dengan benar, mengucapkan setiap kata dengan tepat. Ketika kamu mengatakan kata rumah, nah jelas dia lafalnya rumah, bukan lumah atau yang lainnya. Jadi setiap huruf yang ada di dalam kata harus diucapkan dengan benar. Kemudian menggunakan intonasi yang tepat. Nah, ketika kamu berpidato, tentu ada lagu kalimat atau nada yang kamu sampaikan. Ada saatnya nada yang kamu sampaikan datar, rendah, dan tinggi. Nah, ketika kamu berpidato, nadanya itu harus bervariasi, tidak datar melulu, tinggi melulu, atau rendah melulu. Nah, kamu harus mengkombinasikan sesuai dengan kalimat yang kamu ucapkan. Ketika kalimat yang kamu ucapkan menggunakan seruan, maka kamu juga harus mengucapkannya dengan lantang seperti itu. Selanjutnya, menggunakan mimik dan gestur yang sesuai. Nah, menggunakan mimik dan gestur yang sesuai ini berhubungan dengan penghayatan dalam penyampaian pidato. Ketika kamu menghayati isi pidatomu, maka itu akan terlihat dari mimik atau ekspresi wajah kamu. Nah, ketika pidatomu kamu sampaikan untuk membangkitkan semangat pendengar, maka ekspresi wajah kamu juga harus menunjukkan ekspresi semangat. Nah, ekspresi wajah kamu ini akan didukung dengan gestur yang sesuai. Contohnya, ketika kamu mau mengucapkan kata merdeka, nah, jadi wajah kamu itu harus terlihat bersemangat, suara kamu diucapkan dengan lantang dan diikuti dengan gestur yang sesuai. Nah, kamu boleh mengangkat tangan dan mengepalkan tangan kamu, kemudian mengucapkan dengan lantang merdeka. Nah, seperti itu. Jadi, dalam berpidato, kamu harus bisa menggunakan mimik dan gestur yang sesuai. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Nah, keenam hal ini harus benar-benar kamu perhatikan ketika kamu akan berpidato, supaya orang lain bisa menangkap makna pidato kamu dengan baik. Nah, ketika kamu sudah melakukan keenam hal ini, tentunya masih ada saja hal-hal yang membuat kamu masih belum percaya diri.
Nah, Ibu ada tips supaya kamu memiliki kepercayaan diri. Nah, apa saja itu? Nah, ada 6 cara meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, berlatih dan terus berlatih. Ketika pidato kamu sudah selesai kamu tulis, sudah kamu sunting, dan kamu sudah melakukan persiapan yang Ibu katakan tadi, nah, kamu harus tetap berlatih dan terus berlatih. Nah, berlatih ini dapat diawali dengan cara kamu menyampaikan pidato di depan cermin atau kaca di rumah kamu. Nah, kamu dapat melihat ekspresi wajah kamu dapat melihat mimik kamu dan gestur kamu. Nah, jadi ketika kamu menyampaikan pidato, kamu dapat mengoreksi sendiri penampilan kamu. Kemudian kamu juga boleh mengumpulkan orang tua, adik, kakak, atau abang kamu untuk melihat penampilan kamu. Nah, jadi kamu menyampaikan pidato di depan keluarga kamu. Dengan seperti itu, kepercayaan diri kamu pasti akan semakin meningkat. Ditambah lagi, anggota keluarga kamu juga bisa memberikan masukan. Nah, apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan ketika kamu berpidato. Nah, itu adalah salah satu cara meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian, yang kedua, mempersiapkan diri. Nah, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri dengan mempersiapkan diri? Nah, mempersiapkan diri di sini yang dimaksud adalah selain dari latihan yang sudah kamu lakukan, kamu juga harus mempersiapkan segala sesuatu yang kamu butuhkan pada saat kamu akan berpidato. Nah, mulai dari pakaian kamu, bahan kamu, mental kamu. Nah, jadi semua persiapan fisik dan mental itulah yang dimaksudkan di sini. Kamu harus siap dan kamu harus berani untuk tampil berpidato di depan orang banyak. Adapun cara yang ketiga untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan berdoa. Nah, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Berdoa ini adalah hal yang sangat penting. Dengan berdoa, kamu akan diberikan ketenangan dalam pikiran kamu. Nah, kamu akan diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga kamu dapat tampil dengan percaya diri. Nah, kamu harus mempersiapkan diri kamu, memohon kepada Tuhan supaya kamu diberikan keberanian, diberikan kepintaran ketika kamu akan berpidato. Nah, cara yang keempat untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah berpikir positif. Nah, jadi jangan pernah membiarkan pikiran kamu diisi dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, apa saja itu contoh dari pikiran negatif? Nah, yang pertama, munculnya pemikiran yang mengintimidasi dan merendahkan diri kamu, seperti wah, aku tidak akan bisa nih menyampaikan pidato. Wah, bagaimana kalau teman-temanku mengejekku? Bagaimana kalau mereka tidak tertarik dengan isi pidatoku? Bagaimana kalau mereka menertawakan aku ketika aku berbicara dengan terbata-bata pada saat berpidato? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Nah, jadi bagaimana ini, bagaimana itu? Pikiran-pikiran negatif seperti itu akan menurunkan kepercayaan diri kamu.
Jadi, hilangkan semua pikiran-pikiran negatif seperti itu. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu membunuh kepercayaan diri kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus terus berpikir positif. Pikirkan bahwa kamu sudah melakukan persiapan dengan matang. Kamu sudah berlatih, kamu sudah menerima masukan dari keluarga kamu sudah berdoa. Nah, sehingga pidato yang akan kamu sampaikan akan berjalan dengan lancar. Apapun yang kamu sampaikan akan menjadi sesuatu yang berguna dan dikenang, bahkan dapat mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Pokoknya, munculkan pikiran-pikiran positif dan hilangkan semua pikiran-pikiran negatif yang berusaha untuk menjatuhkan kamu atau menghilangkan kepercayaan diri kamu. Kemudian, yang kelima, bernapas yang dalam dan rileks. Nah, sebelum kamu tampil, kamu harus mengatur pernapasan terlebih dahulu. Kamu harus bernapas yang dalam. Maksudnya, kamu boleh tarik napas yang dalam beberapa detik, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan berulang kali, minimal 3 kali. Nah, ketika kamu melakukan hal tersebut, itu akan membuat pikiran kamu lebih tenang dan kamu pasti bisa lebih rileks. Jadi, sebelum tampil, kamu harus bernapas yang dalam dan merilekskan diri kamu. Selanjutnya, pikirkan kebermanfaatan pidatomu. Nah, kebermanfaatan pidato yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan berpikir positif yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi, sebelum kamu tampil, kamu harus berpikir positif. Pikirkan bahwa jika kamu tidak menyampaikan pidato kepada orang banyak, maka kamu akan kehilangan. Pikirkan, jika kamu menyampaikan pidato tersebut kepada orang banyak, maka banyak orang lain akan berubah menjadi lebih baik dalam hidupnya. Pidato kamu itu bermanfaat bagi orang lain. Anggaplah bahwa orang-orang yang mendengarkan pidato kamu belum memahami apa yang akan kamu sampaikan. Jadi pikirkan bahwa setiap informasi yang akan kamu sampaikan dalam pidato kamu itu mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Nah, jadi ketika kamu memikirkan bahwa pidatomu bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan menumbuhkan kepercayaan diri kamu. Bayangkan jika hidupmu berguna untuk orang lain. Nah, apakah yang bisa kamu rasakan? Tentunya ketika kita tahu bahwa hidup kita berguna untuk orang lain, itu akan membuat kita semakin semangat. Nah, begitupun dalam berpidato. Ketika kamu menumbuhkan atau memikirkan pidatomu itu sangat berguna bagi orang lain, maka kamu pun akan dengan semangat dan penuh kepercayaan diri menyampaikan pidato tersebut di hadapan orang banyak. Nah, Ibu berharap ke-6 tips yang Ibu beritahukan ini dapat membuat kamu semakin lebih percaya diri ketika kamu akan berpidato. Jadi, hari ini kita sudah membahas apa itu pidato, apa saja struktur pidato,
langkah-langkah menyusun teks pidato, hal yang diperhatikan ketika berpidato, serta cara yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika berpidato. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.